Raka terbangun, tapi matanya masih tertutup rapat, seolah dilem dengan perekat terkuat di dunia. Tubuhnya, jangan ditanya, terasa seperti sebongkah batu besar, kaku, dan tak bisa digerakkan seujung kuku pun. Dia mencoba berteriak, memanggil ibunya di kamar sebelah, tapi yang keluar hanyalah desisan udara yang tercekat di tenggorokan. Napasnya tersendat, berat, seperti ada beban tak kasat mata yang menekan kuat-kuat dadanya. Ini bukan mimpi buruk biasa. Raka tahu betul sensasi ini. Orang tua bilang ini namanya ketindihan. Tapi malam ini rasanya berbeda. Jauh lebih nyata. Jauh lebih menakutkan. Kegelapan pekat di kamarnya seolah hidup bukan sekadar ketiadaan cahaya, tapi sebuah entitas yang bernapas, yang bergerak, yang mengawasinya dari setiap sudut. Tirai jendela yang biasanya hanya kain bisu, kini tampak bergoyang perlahan, membentuk silut-silut aneh yang menari-nari dalam imajinasinya. Lemari kayunya berderit pelan, suara yang biasanya tak pernah ia dengar kini terdengar seperti tulang yang patah. Raka bisa merasakan bulu kuduknya berdiri, meremang hebat, mengirimkan sinyal bahaya ke seluruh tubuhnya yang lumpuh. Ada sesuatu di sini, sesuatu yang seharusnya tidak ada, sesuatu yang datang tanpa diundang. Dan kini sedang menikmati ketidakberdayaannya. Bau anyir yang samar mulai tercium, seperti bau darah kering bercampur tanah basah, menusuk hidungnya dan membuat perutnya mual. Tiba-tiba, tekanan di dadanya semakin menjadi-jadi. Raka merasa tulang rusuknya akan remuk. Dia mencoba membuka mata sekuat tenaga. Dan akhirnya, dengan usaha yang luar biasa, kelopak matanya berhasil terangkat sedikit. Apa yang dilihatnya membuatnya berharap dia tetap buta selamanya. Di atas tubuhnya, menindihnya dengan bobot yang terasa seperti ratusan kilogram, duduk sesosok makhluk hitam legam, kurus kering seperti ranting pohon mati, dengan kulit yang seolah terbakar dan mengelupas. Tangannya yang panjang dengan jari-jari setajam cakar mencengkeram bahunya, menancap dalam hingga Raka bisa merasakan sakit yang tajam menembus piyamanya. Sosok itu menunduk. 2 titik merah menyala di tempat yang seharusnya menjadi matanya, menatap lurus ke jiwa Raka, penuh dengan kebencian dan kehausan yang tak terhingga. Rambutnya yang gimbal dan kusut menjuntai, menyentuh pipi Raka dengan sentuhan dingin yang menjijikkan. Dari mulutnya yang tak berbentuk, terdengar suara geraman rendah, seperti anjing liar yang kelaparan. Raka ingin menjerit, ingin memberontak, tapi tubuhnya menolak untuk patuh. Dia hanya bisa pasrah, merasakan napas busuk makhluk itu menerpa wajahnya. Setiap detik terasa seperti selamanya, terperangkap dalam horor yang tak terlukiskan. Ini bukan lagi sekadar ketindihan, ini adalah neraka. Saat Raka berpikir penderitaannya sudah mencapai puncak, dia salah besar. Dari sisi kanan kasurnya, dari kolong tempat tidur yang gelap, sesuatu bergerak. Perlahan, sangat perlahan, sebuah kepala muncul. Tapi tidak seperti kepala manusia pada umumnya. Kepala itu terbalik, rambut panjangnya yang basah dan lengket menyapu lantai berdebu. Matanya putih total, tanpa pupil, tanpa kehidupan, hanya lubang kosong yang menatap hampa. Dan mulutnya, ya Tuhan, mulutnya sobek dari satu sisi telinga ke sisi lainnya, membentuk seringai abadi yang mengerikan. Gigi-giginya runcing dan tidak beraturan. Beberapa bahkan sudah tanggal dan menghitam. Kepala itu terus naik. Lehernya memanjang dengan cara yang tidak wajar, seperti karet yang ditarik. Lalu, dari mulut sobek itu, terdengar bisikan, suara serak dan retak, seperti piringan hitam rusak yang diputar berulang-ulang. Rat, bisiknya, memanggil namanya dengan nada yang membuat darah Raka membeku. Kamu tidak akan bisa lari.
disusul dengan tawa kecil yang melengking. Tawa yang terdengar seperti pecahan kaca yang digesekkan satu sama lain. Tawa itu menggema di dalam kepala Raka, mengikis sisa kewarasannya. Sosok di atas dadanya ikut menggeram, seolah setuju dengan ucapan rekannya. Raka kini dikepung, terjebak di antara dua manifestasi teror yang paling murni. Dia mencoba melawan. Dengan segenap sisa kekuatannya, Raka memfokuskan seluruh energinya pada satu titik. Ujung jari telunjuknya, dia harus bergerak, harus membuktikan bahwa dia masih mengendalikan tubuhnya sendiri. Dia mengingat semua doa yang diajarkan ibunya, merapalkannya dalam hati berulang-ulang, seperti mantra suci untuk mengusir kegelapan. Keringat dingin membanjiri pelipisnya. Jantungnya berdebar begitu kencang, seolah akan meledak dari dadanya. Bergerak, Raka, bergerak. Dia memerintahkan dirinya sendiri, dan kemudian keajaiban terjadi. Ujung jarinya berkedut sedikit, hanya sebuah gerakan kecil, hampir tak terlihat. Tapi itu sudah cukup, seolah ada saklar yang ditekan dalam sekejap mata. Semuanya lenyap, tekanan di dadanya hilang, sosok hitam di atasnya menguap menjadi udara. Kepala terbalik di sisi kasurnya, lenyap tanpa jejak. Suara tawa dan geraman berhenti, digantikan oleh keheningan malam yang normal. Kamarnya kembali seperti sedia kala, gelap tapi tidak lagi mengancam. Bau anyir itu pun sirna. Raka terkesiap, mengambil napas dalam-dalam, seolah baru saja muncul dari dalam air. Dia terbatuk-batuk, tubuhnya gemetar hebat. Dengan tangan yang masih bergetar, dia meraba-raba nakas di sampingnya, mencari saklar lampu. Klik! Cahaya kuning dari lampu tidurnya langsung membanjiri ruangan, mengusir semua sisa bayangan. Raka duduk, menyandarkan punggungnya di kepala ranjang, masih berusaha menenangkan detak jantungnya. Dia menghela napas lega, mengusap wajahnya yang basah oleh keringat. Tapi saat tangannya turun dan dia tanpa sengaja melihat ke arah dadanya, napasnya kembali tercekat. Di sana, di atas kaus piyamanya, tercetak jelas sebuah tanda. Bukan noda biasa, itu adalah bekas 5 jari tangan. Jari-jari yang panjang, kurus dan berwarna hitam pekat, seolah dicap dengan jelaga panas. Bekas itu terasa sedikit dingin saat disentuh. Raka menatapnya dengan ngeri. Dia menggosoknya, mencoba menghapusnya, tapi tanda itu tidak hilang. Tanda itu ada di sana, nyata. Itu bukan mimpi. Mereka nyata. Mereka telah menyentuhnya, menandainya. Raka memeluk lututnya erat-erat. Matanya liar memandangi setiap sudut kamarnya yang kini terang benderang. Dia tahu malam ini dia mungkin selamat, tapi mereka tahu di mana dia tinggal. Mereka datang untuknya, dan bekas di dadanya adalah sebuah janji. Janji bahwa mereka akan kembali untuk menyelesaikan apa yang telah mereka mulai. Malam masih panjang, dan Raka tahu dia tidak akan bisa tidur lagi. Tidak malam ini, dan mungkin tidak untuk malam-malam berikutnya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Jika kalian pernah mengalami hal serupa, bagikan pengalaman kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe, nyalakan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menyeramkan lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetaplah waspada dalam gelap.